Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan. Salah seorang saudari kita yang bernama Daniela Isabella atau panggilan sehari-hari bernama Dea, dalam rangka ingin mengikrarkan 2 kalimat syahadat masuk Islam di hadapan kita semua atas kesadaran pribadi, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dan beberapa hari yang lalu sempat berdialog dengan saya by phone. Setelah saya tanya alasan ingin masuk agama Islam, ternyata sangat sederhana sekali. Beliau tertarik ingin masuk agama Islam karena ketika memiliki problem dalam hidupnya, melihat teman-temannya yang ibadah, yang sholat, kok beliau merasa tenang. Begitu ya. Nanti biar cerita yang bersangkutan. Dan karena kita ini pesantren mu'allaf, sudah barang tentu diarahkan kemari sangat tepat. Karena kalian semua adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan saudari kita nanti setelah berikrar, dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam segala usahanya untuk mempelajari agama Islam ini, dan semoga istiqomah sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya. Anak-anak sekalian, para santriwati, An-Naba, apa kabar kalian semuanya? Kok lemah sekali? Hah? Ayo, kompak, sekali lagi. Anak santri, apa kabar semuanya? Ini sepertinya sejak COVID jadi lemas semua ini. Ya? Alhamdulillah. Anak-anak, seperti biasa, mungkin sudah agak lama kita tidak menyaksikan pensyahadatan ya. Karena masalah COVID ini, tapi alhamdulillah malam ini kita kedatangan saudari baru kita dan yang luar biasa diantar oleh ibu kandungnya. Ya. Kita bangga, terima kasih Bu Lis. Ibu kandungnya masih tetap non-muslim, tapi kita doakan Bu Lis ya, semoga Bu Lis nanti diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tapi beliau orang yang sangat moderat, anaknya sudah dewasa, memberikan kebebasan. Karena memang agama itu pilihan, ya kan Bu? Tapi kalau suku itu bukan pilihan. Saya terlahir jadi orang Batak bukan pilihan saya. Terlahir jadi orang Jawa bukan pilihan kita. Tapi soal agama itu merupakan pilihan. Mungkin di waktu lahir kita beragama ikut orang tua. Tetapi setelah dewasa kita sudah punya kemerdekaan. Kita sudah punya kebebasan untuk memilih agama dan keyakinan masing-masing. Dan ibu ini luar biasa diberikan pemahaman yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengantarkan putrinya untuk bersyahadat, itu luar biasa. Kita apresiasi yang luar biasa. Ya mudah-mudahan ada gilirannya kepada beliau nanti. Amin. Entah giliran apa, enggak tahulah. Ya, pokoknya giliran. Amin insyaallah. Baik, saya tidak memperpanjang mukaddimah.
Seperti biasa, sebelum kita syahadatkan saudari kita Dea, kita verifikasi dulu namanya, ya. Dea, nama lengkapnya Daniela Isabella. Betul. Betul. Lahir di Jakarta tanggal 25 Oktober 1994. Betul. Oke. Sukunya dari Indonesia Timur. Ya. Betul. Kemudian status masih single? Masih Ya. Pendidikan terakhir apa? S1. S1. Jurusan? Jurnalistik. Jurnalistik. Wah, wartawan dong. Kemudian pekerjaan sehari-hari? Digital marketing di suatu Digital perusahaan. marketing di perusahaan Singapura. Iya. Alhamdulillah, luar biasa ya. Nah sekarang santriwati kita ini dan jamaah kita ini mungkin perlu mendengar kesaksian langsung dari Dea. Kenapa dia tertarik ingin masuk agama Islam? Boleh diceritakan sekilas? Oke, jadi Pak Ustadz dan teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi beberapa tahun belakangan memang dia sering mengalami gangguan kecemasan, gampang banget anxious, deg-degan gitu. Terus seiring berjalannya waktu karena teman-temanku banyak yang muslim, teman dekat dia juga muslim, aku melihat bagaimana mereka bisa mengatasi rasa ketakutan mereka, kecemasan, permasalahan mereka dengan beribadah dengan cara Islam gitu. Dari situ mereka merasa lebih tenang dan karena itu aku merasa jadi penasaran gitu. Ketika aku belajar dasar-dasarnya, aku juga merasa lebih nyaman dan tenang. Dari situ aku mau lanjut lagi belajar sebagai seorang muslim. Subhanallah. Itu berapa lama prosesnya itu? 3 tahun berarti. 3 tahun? Ya. Jadi suka melihat temannya, kenapa kok habis sholat kok tenang, Ya, damai, betul. Masalahnya kayaknya udah selesai gitu ya. Lebih tenang ya, betul. Tenang ya, Alhamdulillah. Jadi dia pengen seperti itu juga gitu ya. Iya, biar ada pegangan hidup. Alhamdulillah. Pernah nggak cerita sama mamanya kalau dia punya kesan kok orang lihat sholat itu kok indah gitu? Pernah nggak cerita sama mamanya? Aku kayaknya semua cerita ke mama sih Pak Ustadz. Jadi apapun yang aku rasain saat itu biasanya aku cerita ke mama gitu. Jadi ya, dan mama cukup terbuka untuk tahu kenapa aku ngerasain seperti itu. Dan beliau memperbolehkan aku untuk belajar lebih lanjut. Dan beliau mensupport ya? Support. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah mendukung anaknya, memberikan kebebasan. Alhamdulillah. Jadi malam ini dia sudah siap masuk Islam? Insya Allah siap. Tidak ada keraguan ya? Enggak ada. Yakin ya? Yakin. Apakah dia sudah tahu sebelumnya apa syarat masuk Islam? Syahadat. Syahadat. Baru tahu itu saja? Baru tahu itu. Baru itu tahunya? Sudah tahu mengucapkannya syahadat? Tapi butuh bimbingan sih Pak Ustadz. Takut. Baik. Saya ingin tegaskan kepada dia pribadi bahwa syarat masuk agama Islam itu ada 2. Ya. Yang pertama, dia harus meyakini dulu bahwa Islam itu agama yang benar. Ya. Apakah dia sudah yakin Islam agama yang benar? Yakin. Yakin? Yakin. Tidak ada keraguan? Tidak ada Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sebab dalam Islam tidak boleh ada paksaan. Dan tidak boleh ada orang terpaksa. Karena Allah tegaskan, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, karena sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah menurut keyakinan kita. Ya, jadi karena kita ini kan nggak boleh punya keyakinan ganda. Ya satu, tadinya non Muslim pindah Islam ya sudah, harus menanggalkan keyakinan sebelumnya, terima yang baru, kan gitu. Nah, jadi itu syarat yang mutlak yang pertama, meyakini dulu kebenaran agama Islam. Baru yang kedua, pintu gerbang masuk Islam itu ya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa 2 kalimat syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Jadi tidak ada Tuhan yang macam-macam. Tidak ada Tuhan yang dalam bentuk patung, tidak ada Tuhan dalam bentuk
kuburan, tidak ada Tuhan dalam bentuk pohon, ya, tidak ada Tuhan dalam bentuk manusia. Pokoknya Tuhan itu yang kita sembah hanya Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Itulah syahadat yang pertama. Syahadat yang kedua itu adalah saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, kalau ini sudah diucapkan, maka yang bersangkutan sudah resmi menjadi muslim. Ringan untuk mengucapkan, tetapi berat dalam timbangan. Ya, karena itu yang menentukan masuk tidaknya seseorang di dalam sebuah agama, terutama ke dalam agama Islam. Nah, sangat simpel, sederhana tadi dia mendapatkan hidayah karena beberapa tahun belakangan suka cemas, gitu ya. Tapi ternyata kecemasan itu sepertinya obatnya dalam sholat. Jadi nanti mudah-mudahan, apakah pernah coba-coba sholat begitu? Baru belajar wudhu sih Pak Ustadz. Belajar wudhu. Ya. Oh, sudah pernah belajar wudhu. Saya dengar pernah juga belajar Iqra begitu ya? Iya. Alhamdulillah. Itu kemauan pribadi. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau sudah syahadat, bolehlah tinggal di sini belajar, ya, di waktu libur belajar di sini, insya Allah gampang kok, ya, mudah sekali belajar agama Islam. Tapi ala kulli hal, dia tidak dipaksa, tidak terpaksa, tidak dibujuk, tidak ada iming-iming apa-apa. Ini murni karena kemauan pribadi. Alhamdulillah. Oke, kira-kira dia sudah yakin? Yakin. Apa perlu waktu lagi menenangkan pikiran? Enggak perlu, Ustaz, insya Allah siap. Sekarang sudah siap? Siap. Oke. Kalau dia sudah siap, bolehkah duduknya seperti gini? Ya. Boleh tundukkan pandangannya ke bawah, lihat ke bawah. Sebelum saya bimbing dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena ini adalah detik-detik yang sangat menentukan perpindahan dia dari satu agama ke agama Islam ini, maka sebelum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, coba hadirkan hatinya, konsentrasi penuh. Coba dia dari hatimu berdialog dengan Allah. Dia berdialog dengan Allah, ucapkan kata-kata terima kasih kepada Allah. Terima kasih Allah, Engkau telah memberikan saya petunjuk, hidayah Islam, sehingga malam hari ini saya akan mengikrarkan 2 kalimat syahadat di hadapan umat Islam, di hadapan para santri mu'allaf An-Naba. Oleh karena itu ya Rabb, nanti setelah saya menjadi muslim ini, kuatkan iman Islam saya, supaya saya istiqamah dalam beragama Islam, dan mudahkan saya di dalam mempelajari seluruh ajaran-ajaran Islam, mudahkan saya di dalam mempelajari Al-Quran, mudahkan saya mempelajari hukum-hukum Islam, mudahkan saya dalam menjalankan seluruh ritual-ritual Islam, sehingga saya menjadi muslim yang kafah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, kalau masuk Islam jangan tanggung-tanggung. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara utuh, totalitas. Sekali pindah agama, serahkan semua kehidupanmu ke dalam Islam ini, diwarnai oleh nilai-nilai Islam kehidupanmu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan sampai mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dia sudah siap? Siap, insya Allah. Silakan tangan kiri memegang mic-nya. Dekatkan. Saya minta dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat ini dengan kesungguhan, dorongan dari hati, serentak antara ucapan, pikiran, dan hati. Nanti tangannya begini, satu begini nunjuk. Ini adalah satu simbol tauhid, bahwa yang kita sembah hanyalah Allah yang satu, Allah yang tunggal, Allah yang esa, yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sudah siap? Sekali lagi. Siap, Pak Ustaz. Tidak ada keraguan? Tidak ada. Tidak ada paksaan? Tidak ada.
Hadirkan hatimu, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Ashadu. Allah. Ana. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Yang aku sembah. Yang aku sembah. Dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa. Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah. Takbir. Takbir. Subhanallah. Alhamdulillah. Barakallah. Dia, ya Ustaz, setelah dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat beberapa detik yang lalu, maka dia telah resmi menjadi penganut agama Islam. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan dia sekarang? Lebih plong Pak Ustaz, karena dari lega sudah? Lega, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dia pertama saya mengucapkan selamat sudah bergabung di dalam agama Islam ini. Mudah-mudahan dia berislam secara kafah. Dia karena sudah sah menjadi seorang muslimah, dianjurkan di dalam Islam namanya dipanggil, nama panggilan sehari-hari, nama Islam, tidak merubah administrasi, tidak merubah dokumen, cuma sehari-hari dipanggil namanya nama Islam karena itu menjadi doa. Ya, menjadi doa. Kira-kira apakah dia bersedia diberikan nama Islam? Bersedia, Pak Ustaz. Bersedia. Adakah permintaan dari dia? Nama Islamnya apa? Udah cari sih Pak Ustaz. Apa maunya? Kamilah. Kamilah, Masya Allah. Kamilah artinya adalah sempurna. Kamilah artinya sempurna. Allahu Akbar. Jadi dengan mengucapkan solawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nama dia dalam Islam kami panggil Kamilah. Kamilah. Ya, wanita yang sempurna. Takbir. Baik. Kemudian saya ingin menyampaikan apa saja kewajiban-kewajiban dia setelah berislam ini. Dia malam ini yang pertama, dia nanti habis ini wajib mandi seluruh tubuh. Dari ujung kaki sampai ujung rambut mandi. Mandi besar namanya adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran, masuk Islam secara bersih. Nanti mandi. Yang kedua, mulai hari ini, mulai malam ini, dia sudah wajib melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Ingat ya, 5 kali sehari semalam. Bukan 5 hari sekali ya. Kadang-kadang ada orang salah dengar. 5 kali sehari semalam. Bukan 5 hari sekali.